Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, salam. Pada kesempatan ini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu normalisasi anti korupsi untuk masa depan Indonesia. Namun sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri dari kelompok ini. Silakan. Nama saya Andreas dengan NIM 63220429. Ada saudara kami Miftah Ulum yang saat ini berada di rumah sakit. Kemudian ada nama saya Lestari Majega dengan NIM 63220492. Saya Laili Istiarto dengan NIM 63220548. Saya Maya dengan NIM 63220555. Oke, yang pertama kita ingin mendefinisikan dulu tentang apa itu korupsi. Korupsi adalah tindakan penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok dengan cara yang tidak sah dan merugikan kepentingan publik atau negara. Yang kedua, bahaya korupsi adalah yang pertama udah pasti merugikan keuangan negara, menyebabkan uang negara yang seharusnya digunakan untuk kepentingan rakyat seperti pendidikan, kesehatan, dan pembangunan menjadi masuk ke rekening pribadi sehingga menurunkan tingkat pelayanan publik. Yang kedua, menghambat pembangunan. Bahaya korupsi selanjutnya adalah menghambat pembangunan. Dana pembangunan yang seharusnya digunakan untuk pembangunan infrastruktur atau fasilitas umum lainnya menjadi terhambat sehingga negara Indonesia menjadi tertinggal dari negara lain. Yang ketiga adalah meningkatkan kemiskinan. Korupsi memperlebar jurang antara strata ekonomi di antara masyarakat orang kaya dan miskin, sehingga membuat masyarakat kecil menderita. Selanjutnya, bahaya dari korupsi merusak moral dan budaya bangsa. Karena maraknya koruptor yang tidak mendapat hukuman yang berat dapat membuat kebiasaan buruk ini menjadi menular ke orang lain. Sehingga nilai kejujuran, tanggung jawab, dan integritas hilang dari masyarakat. Lalu menurunkan tingkat kepercayaan publik. Dengan tingginya tingkat korupsi di Indonesia, membuat masyarakat menjadi pesimis terhadap masa depan Indonesia dan enggan percaya terhadap kebijakan yang akan diambil pemerintah. Yang terakhir, bahaya dari korupsi menghambat pertumbuhan ekonomi. Menyelewengkan dana yang seharusnya digunakan untuk meretribusi pendapatan dapat menyebabkan perlambatan pertumbuhan ekonomi karena dengan dana itu seharusnya menjalankan atau mempercepat laju kegiatan ekonomi di masyarakat. Selanjutnya ada upaya pencegahan dan penanggulangan korupsi. Untuk upaya yang pertama itu ada penegakan hukum yang tegas, yaitu dengan memberikan sanksi yang tegas dan adil dan membuat efek jera bagi para pelaku. Upaya yang kedua yaitu ada pendidikan anti korupsi, menanamkan nilai kejujuran, tanggung jawab, dan integritas sejak dini melalui pendidikan untuk membangun moral yang baik bagi generasi selanjutnya. Untuk upaya yang ketiga ada transparansi dan akuntabilitas, yaitu semua kegiatan pemerintah, terutama dalam hal pengelolaan keuangan negara, harus dilakukan secara terbuka dan dapat diawasi masyarakat publik. Untuk yang terakhir ada membangun budaya baru cancel culture. Harus ada budaya cancel culture di dalam masyarakat sehingga pejabat pemerintah yang sudah pernah tersangkut dan terkait kasus korupsi dikucilkan dalam lingkungan masyarakat. Kemudian kami teruskan peran vital keluarga dalam pencegahan korupsi. Kita lihat bahwa keluarga memiliki peran vital dalam pencegahan korupsi. Bila dilihat dari kebanyakan kasus pejabat yang korupsi di Indonesia, bukanlah lahir dari golongan orang miskin. Lalu mengapa tetap korupsi? Hal itu bisa terjadi karena kurangnya moral dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, lingkungan keluarga menjadi garda terdepan untuk memerangi korupsi dengan diajarkan pendidikan moral sejak dini.
di lingkungan keluarga, artinya bahwa di dalam keluarga itu harus ditanamkan sejak dini nilai-nilai dan integritas seperti kejujuran, kemudian ada tanggung jawab, ada kesederhanaan, kemudian ada teladan. Artinya sejak dini ini harus diajarkan kepada anak-anak untuk senantiasa menahan dalam dirinya yang namanya korupsi, sehingga ketika dia diberikan satu jabatan, satu wewenang, maka tidak terjadilah yang namanya korupsi. Sehingga bisa kita simpulkan dalam hal ini ada 3 yang bisa kita simpulkan. Yang pertama adalah menanamkan nilai anti korupsi dalam diri, kemudian ada pengawasan dan pemantauan, dan yang ketiga adalah senantiasa membangun budaya anti korupsi di lingkungan di mana berada. Baik, itu saja yang bisa kami paparkan pada kesempatan ini. Kurang lebih kami ucapkan terima kasih.